Hai everyone, saya Yulbars Absalom Yusufanata, nomor induk mahasiswa 22011401000. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua untuk membahas dan sama-sama mempelajari perkembangan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia. Untuk lebih jelas dan untuk memahami lebih jauh, jangan lupa nonton sampai habis ya. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau PIPS masuk kurikulum pendidikan Indonesia melalui kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah. Perkembangan kurikulum 1974 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1975 dengan mencakup 4 profil, yaitu pendidikan moral Pancasila, pendidikan IPS terpadu untuk SD, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP, pendidikan IPS yang terpisah-pisah untuk SMA. Kemudian pada kurikulum 1984 sampai 1990, pada kurikulum ini IPS mengalami penyempurnaan, yaitu masuknya nilai-nilai P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kurikulum ini sama dengan kurikulum sebelumnya. Nama IPS hanya digunakan pada mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Dan pada SMA sudah menggunakan disiplin ilmu sebagai penamaan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kemudian konsep pembelajaran IPS berkembang sampai tahun 1990-an dengan memiliki dua konsep, yaitu IPS diajarkan dalam tradisi citizenship transmission, dan yang kedua ada pendidikan IPS diajarkan dalam tradisi social science. Kemudian kurikulum IPS pada tahun 1994, materi pendidikan moral dan P4 dijadikan satu mata pelajaran, yakni kewarganegaraan atau PPKN. Kemudian dilanjutkan pada kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan sebutan KTSP, di mana pembelajaran mengedepankan konsep penguasaan materi minimal yang diukur dengan menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dan yang terakhir ada kurikulum K13 atau kurikulum 2013, di mana pendidikan IPS pada kurikulum ini sudah mengalami pengintegrasian materi terutama di jenjang SD dan SMP yang lebih terpadu dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan model keterpaduan integrate, sedangkan di SMA masih tetap disamakan seperti KTSP, yaitu secara terpisah dan tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik ke jenjang perguruan tinggi. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita hari ini. Thanks for watching and God bless you.